Kalau kita kan beda. Udah tahu nih, ntar nunggu kalau udah pengen rakaat terakhir baru kita datang. Kalau ini kan nggak pengen kelewatan jamaahnya, Nabi sampai begitu Pak melakukannya. Kalau kita kagak, emang nggak niat berjamaah, udah datang pas udah habis baru jadi datang. Nah, ini hadis Pak, ya boleh kita segerakan. Dalam artian ini jangan terlalu terburu-buru juga ketika kita mengikut imam. Khawatir ketika kita terburu-buru mengikut imam, apalagi yang tua, napasnya ngos-ngosan. Bener kagak? Jadi susah bacanya, gak rusuh. Perlahan aja, santai saja. Ini kalau kita lihat ke hadis ini Pak nih. Ini saya larikan ke ilmu nahwu nih sedikit. Ini wala ta'u. Kalau dibaca wala ta'u, jangan kau ulangi lagi. Ada yang bacanya wala tu'id. Jangan kau ada wala ta'u, wala tu'id, wala ta'du. Bacanya beda Pak. Ketika bacanya beda, maknanya beda. Ini yang pertama nih. Kalau dibacanya wala ta'u, itu asal kata dari ada yaqulu, artinya janganlah kau ulangi lagi. Artinya kamu itu masuk dulu ke shaf, baru kamu itu ruku. Kalau dibacanya wala ta'u. Kedua, kalau dibacanya wala ta'du. Wala ta'du ini artinya tas'a ila sholati sa'yan, berjalan menuju sholat perlahan-lahan. Wala ta'du fi ibta'il maji'i ila sholati, jangan terburu-buru, ya, sampai melambat-lambatin datang ke sholat. Jadi santai aja jalannya. Kalau dibacanya wala ta'du, kalau dibacanya wala tu'id, itu sama mananya, jangan engkau ulangi. Artinya apa? Jangan kau ulangi sholat yang kau sholat model itu di belakang shaf. Artinya sah-sah aja sholat model itu, tapi jangan masih diulangi kembali. Itu beda harokat, beda memahami maknanya. Nah kita kalau misalnya sholat, kalau dapetin jamaah, dapetin imam ke ruku, santai aja Pak. Kalau emang kita dapat, alhamdulillah. Kalau emang kagak dapat, alhamdulillah juga. Tinggal kita tambahin kekurangan kita berapa. Jangan sampai terburu-buru. Pertama, ngos-ngosan bahasa kita. Kedua, khawatir kepleset. Kalau misalnya pakai karpet, kalau kemarin tuh lagi digulung semua karpet, licin lagi bocor pas hujan, kepleset pisan. Jadi kagak jadi sholat jamaah. Nah ini salah satu keutamaan sholat jamaah. Sampai sebegitunya sahabat Nabi Abu Bakar nggak pengen ketinggalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya, mungkin ada yang dibaca dikit-dikit tuh, ada yang muskil, ada yang ingin didiskusikan, silakan. So pertama penuh. Ya. Kalau misalnya sop pertama penuh itu Pak, kalau kita pengen sop yang kedua, jangan di pinggir. Jangan di pinggir kanan, jangan di pinggir kiri, di tengah-tengah. Bahasanya kan khalfana, di belakang, berarti di tengah-tengah. Colek deh tuh yang depan kita. Ingat loh, mencolek itu ketika kita udah takbir, bukan sebelum takbir. Kebanyakan kita sebelum takbir nyolek, baru mundur kita takbir. Salah. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru nyolek. Mundur ke belakang. Ya. Jangan sampai kita ulangi lagi yang sudah kita lihat lah. Kebanyakan orang ketika nyolek takbir dulu atau sebelum takbir. Sebelum takbir, udah nyolek duluan. Keliru. Coba baca. Kalau misalnya Bapak udah baca itu ada di situ keterangannya. Baik, ada lagi? Gimana? Sebenarnya hukum nyolek ada nggak di situ? Ada Pak.
Itu ada beberapa hukum Pak dalam menyolek. Pertama saya katakan, saya belum mendapatkan hadis Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telat itu harus mencolek. Saya baca di literatur fikihnya, hukum mencolek itu bisa beraneka ragam, bisa sunnah, bahkan bisa haram, bahkan bisa mubah. Kalau seandainya kita nyolek menyebabkan orang itu tersakiti dengan colekan kita atau terkageti dengan colekan kita, haram mencolek. Sebenarnya sholat jamaah nggak mesti harus dikasih kode colek. Kan saya katakan, emang kalau jamaah imam harus niat imam. Niat nggak? Enggak. Yang harus niat makmum itu adalah makmuman, bukan imam. Imam mah sholat tadi maghrib gak usah pakai niat imam lillahi ta'ala. Sah. Maka hukum masalah colek itu dilihat Pak. Kalau emang orang-orang kita kenal, gak gampang emosian, gak gampang kagetan, gak apa-apa deh kita colek kasih kode. Kalau orang sensitif, apalagi latahan. Saya punya uang tuh latahan banget, jangan kan dicolek. Sendal jatuh aja apa baik dikata, bisa batal sholatnya. Maka yang bagian begitu tuh kita tahu, apalagi orang yang latahan, jangan pakai dicolek, udah sholatnya di belakang sah. Toh juga seandainya dia sholat sunnah, kita sholat fardu sah nggak? Sah, saya udah bahas tuh. Ketika sholat ba'diyah maghrib nih orang ada yang telat mau sholat jamaah maghrib, dia nggak tahu kalau dia sholat sunnah, diikutin aja, sah nggak? Sah jamaahnya. Bapak baca ntar dari awal sampai akhir biar ketemu masalah sholat fardu ngikut kepada sholat sunnah. Baik, ada lagi. Begini Pak, bacaan itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, hukumnya sunnah. Yang menjadi titik poin di dalam ruku dengan sujud adalah tumakninah. Itu Pak titik poinnya. Ya, contoh nih, imam udah ruku, Allahu Akbar. Tiba-tiba makmum ruku kan, Allahu Akbar. Belum baca nyampe subhana rabbiyal azim 3 kali. Imam udah naik dong, sami Allahu liman hamidah. Naik udah kita Pak, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita ngikut imam. Ya, jangan nyampe dihabisin baca, khawatir ntar kita ketinggalan. Kalau ketinggalan, Bapak bisa baca lagi tuh di situ. Nanti malah kita disuruh naik 1 rakaat lagi. Ya, itu salah satunya. Makanya imam itu dijadikan imam untuk diikut, bukan untuk didahuluin, bukan untuk ditinggalin, untuk diikutin. Itu Pak salah satunya. Ya makanya jadi imam jangan kebuatan cepat, ya. Jangan kebuatan lama, iya. Sedang-sedang aja. Kebuatan cepat kesian yang aki-aki, yang udah tua, ya enggak? Belum juga rukun dia udah tidak duluan, malah bisi urut encok, kan bahaya jadinya. Pada sakit tulang belakang. Ya, baik, ada lagi? Ya. Begini, waktu saya aliyah, saya pernah belum mendapat ini tekstualnya, tapi saya waktu itu pernah mendapat penjelasan dari guru saya begini. Pertanyaan awalnya bin Duda, kenapa maghrib isya subuh jahar, zuhur asar sir? Itu dulu, ntar baru bisa kejawab pertanyaan abang tadi. Ya, kita pernah nggak bertanya-tanya minimal di diri kita, iya ya, kenapa ya maghrib isya subuh jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Zuhur, asar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya dapat nih, karena dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebar luas ajaran Islam, di waktu siang dan di waktu asar masih banyak orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu belum banyak memeluk agama Islam. Artinya banyak orang yang gak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu suaranya dijaharkan dalam ibadah, kekhawatiran ada, apakah nanti diperangi, apakah nanti kita dimusuhi, sehingga bacanya sir. Ketika maghrib bisa subuh, mereka udah pada istirahat semua, makanya dibacanya
jahar, itu salah satunya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan Abang. Bagaimana kalau seorang maghrib, sholat maghrib bacanya sir? Boleh apa enggak? Kalau dikata boleh, boleh. Sah enggak? Sah. Tapi enggak dapat nilai afdulnya. Karena memang maghrib Rasulullah mengajarkan dijaharkan suaranya. Kedua, sekarang kita terbalikin dah. Zuhur kita jaharin. Harusnya sir, boleh apa enggak? Boleh. Kita udah baca hadisnya. Enggak tahu ingat apa kagak. Udah lalu banget di jilid pertama. Rasulullah pernah mengeraskan sholatnya. Saya lupa apakah sholat asar atau zuhur, karena riwayat itu antara zuhur dengan asar. Itu Rasulullah sampai mengeraskan suaranya. Dan di dalam sarannya dijelaskan Rasulullah itu keras suaranya pertama lagi khusyuk dalam sholat, sehingga Rasulullah, bahasa kitanya nih, tidak ngeh kalau suaranya terdengar sama makmum, saking khusyuknya. Kan kalau kita lagi ngapal nih, padahal mah ibarat kita pelan, karena saking khusyuknya teman kita yang belakang bisa dengar hafalan kita. Padahal mah kita nggak ada niat untuk jaharin. Yang kedua, boleh aja nggak ada alasan semata-mata, emang kedengeran keras suaranya, boleh dibaca jahar. Tapi itu khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya boleh-boleh aja. Kalau misalnya kita baca sir, silakan. Yang terpenting dalam fikih adalah ayyusmi'a, bisa ngedengerin, minimal yasma nafsahu, bisa dengar dirinya. Kalau bapak ibu sholat begini aja nih, itu yang gak sah. Coba dah baca dalam kitab Safinatun Najah. Minim banget kita ini denger. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita ini denger. Apalagi kalau sama orang lain yang denger mah itu udah lewat bagus namanya, ya. Apalagi kalau maghrib, isya, subuh. Ya, minim banget kalau kita pengen sir nih Pak, pelan suaranya, kita pribadi dengar. Jangan sampai nggak begini aja mulut kita, nggak sah sholatnya. Ya. Sir kebuatan sir itu. Ah? Sir kebuatan sir. Oh, kebuatan sir itu mah kebuatan pelan banget itu. Pelan banget. Kita ya. Makmum dah kan orang bayang baca kagak nih. Iya, jangan minjem aja. Mentang-mentang makmum juga ada ketentuan kewajibannya Pak. Kita itu ya, semua fili, semua qauli kita emang si imam yang jamin. Cuma ada syarat juga Pak. Lah ketika memang itu bernilai kefarduan rukun baca, jangan mau digendong mulu sama imam. Ada ketentuannya. Ini sholat biarin orang imam yang jamin semua, kita diem. Batal itu sholatnya kagak sah. Baik, ada lagi? Ada. Ya. Itu bayar Jumat, kita udah berkelau udah pada datang gimana Pak? Kalau udah baca apa Bang? Bukan Bang. Oh. Belum datang. Bukan pada datang Pak. Suruh pulang. Emang rada malas gitu. Iya. Nih Pak, saya tuntun pelan-pelan nih. Jawab. Sholat Jumat sah berapa orang? Oke, sepakat aja. 40 orang. 40 orang. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kita lagi ngomongin mazhab Imam Syafi'i. Artinya, kalau sholat Jumat kurang dari 40, contoh 39, berarti sholat Jumatnya tidak sah. Nah, nih saya ngambil dari ini dulu nih. Kalau masjid yang kita punya pas banget jamaahnya 40, yang 40 kita, yang ke-40 kita, datangnya telat, itu sholat jamaah agak sah gara-gara kita. Satu. Kedua, kalau seandainya lebih dari 40, kita bukan termasuk 40 itu, kita datang pas banget khutbah Jumat, boleh-boleh aja. Sah Jumatnya, sah. Cuman kagak dapat kontak. Udah paling ujung. Iya. Cuma semut. Ya banyak yang gitu modelnya. Ya. Tuh. Ketiga, nanti ada ulama yang mengatakan wajib dia itu sholat zuhur lagi. Kenapa? Rukun. Khutbah Jumat adalah
ganti 2 rakaat subuh. Berarti dia wajib habis sholat itu wajib sholat zuhur. Tuh ada yang mengatakan seperti itu. Makanya jatuhnya pakai telat, ya. Apalagi pas betul bayi kedua datangnya ke Aceh, ya harus sholat aja tuh. Kalau yang mau khutbah pertama masih dapat, nggak apa-apa, masih boleh tuh. Itu ada sahabat Nabi. Namanya ya Allah, saya lupa namanya. Itu pas banget Nabi lagi khutbah, datang dia, duduk langsung duduk Pak. Lalu Nabi ketika di mimbar bilang, kum sholli rakaataini. Sholat, bangun, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Saya tanya nih bapak-bapak, itu sholat apa namanya? Tahiyat masjid apa qobliyah Jumat? Nabi lagi khutbah loh. Qobliyah apa tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid Pak ya, bukannya qobliyah. Qobliyah itu kalau kita udah datang baru qobliyah, kalau baru datang tahiyat namanya Pak. Suruh diri deh tuh sama Nabi sholat. Apa tujuannya? Di sini ada tujuan Pak. Karena sahabat Nabi yang Nabi perintah itu orang miskin, bajunya jelek. Kalau bahasa kita aja, compang-camping. Nabi nyuruh dia diri biar orang-orang pada niat. Secara nggak langsung Nabi memberikan isyarat, tuh sedekahin, ada orang miskin di situ, begitu Pak. Nah di sini diambil oleh ulama kita, kiai kita. Kendati kita datang telat walaupun kita kagak miskin, ya gitu ala sabili sunnah dan mengikuti sunnah Nabi kayak begitu. Bapak kalau datang jangan langsung duduk, walaupun khotib lagi khutbah. Disunahkan kita berdiri sholat 2 rakaat. Ada nggak dalilnya? Ada, udah kita bahas, udah jauh. Di mana tuh tandanya? Ya, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Saya lupa nama sahabatnya itu, masyhur banget di dalam kitab fikih. Saking masyhur, lupa jadi saya. Baik, ada lagi? Namanya sahabatnya saya baru ingat, Suraik namanya. Namanya siapa Pak? Suraik. Bagaimana hukum sholat ketika kealing-alingan atau tertutup ini nih? Kaca tutup ini. Kita udah bahas juga itu, hukumnya sah. Jangankan kaca. Nih, tembok yang ada hakilnya, ada apa penghalangnya di pinggiran itu sah. Hukum jamaahnya. Gak jadi masalah selama dalam masjid dalam satu ruang. Bukan masalah itu nyambung masih. Nih. Ini kita tutup misalnya nih. Ini kita tutup nih. Kita sholat dalam, apakah sholat di luar dasar? Sah nggak? Sah. Masih nyambung nggak? Masih. Pertama, dalam satu tempat. Kedua, kedengeran suaranya. Ketiga, ada orang di depan kita. Sekalipun kealing-aling tembok, tirai, kaca, itu masih sah. Kecuali kalau nggak ada penyambung di depan kita, itu yang tidak jadi sah jamaahnya. Ya, ingat loh, yang saya katakan ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau lintas mazhab ada yang mengatakan tidak sah. Tapi untuk Syafi'i yang tersendiri hukumnya sah. Jadi aman. Sholat di luar juga. Ya asal nggak kepanasan. Kalau kepanasan pindah ke dalam. Baik, ada lagi? Sholatnya di situ, sah apa tidak? Ini pertanyaan dua nih, beda nih. Lain jalur. Ini beda pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sah nggak jalan jamaah? Pertanyaan kedua, apakah itu masih kategori masjid? Saya jawab nih. Yang pertama, kalau ditanya itu, apakah masih masuk ke dalam masjid? Dilihat itu masih tanah wakaf masjid atau bukan. Kalau itu masih tanah wakaf masjid, itu masih masuk
masjid. Kalau bukan berarti itu bukan termasuk masjid. Kedua, kalau dikata sah, sah masjid. Kalau ada penghubung sampai ke TK itu. Penghubungnya di mana? Ya kiri kanannya masih ada terus nyambung. Oh kalau seperti itu enggak. Yang maksud anak itu nyambung terus. Kalau terpisah-pisah enggak, orang sempurna. Tapi yang saya baca itu walaupun seperti itu tetap sah itu. Tetap sah. Saya waktu itu udah kirim belum? Belum ya Bang? Ada takbir ya waktu itu saya pernah ditanya juga sama jamaah di Bintara. Saya kirim takbir ibaratnya. Itu sekalipun ada penghalang itu. Kamu dulu sah. kali sekolah Ustaz Muti. Dulu bilang nggak usah ada gitu. Oh, gitu. Sekolah zaman dulu. Yang Anda dapat sah itu. Tanda, Anda kirimin lagi takbirnya. Biar bapak-bapak tambah yakin. Ini kan kayak ini nih kita sholat di sini Imam. Pada orang sholat samping loh. Enggak saya buka ini ke sono. Ini kan pintu 2 pintu deh. Sono. Ini kan pintu ini saya buka deh. Pintu yang satu lagi saya buka. Biar nyambung ke imam gitu. Yang ini dibuka nih. Iya, karena ke samping kan masih ada loh. Ini ada di samping nih. Iya. Ini ada jamaah di sini. Mana? Di luar ya. Kalau ini kan perempuan deh. Bisa. Cewek deh. Sah itu. Bener. Sah. Karena masih ada mutasil nyambung. Mungkin yang dianggap agak sah lintas mazhab mungkin. Karena yang saya dapetin sah itu. Walaupun ada beberapa penghalangnya. Baik. Gimana? Gimana? Masjid kalau udah nih sekarang gini Bang. Jalanan udah termasuk masjid belum? Jalanan agen tuh sampai ke sono. Itu kan bukan masjid namanya, jalanan. Sekarang pertanyaan saya, sholat di jalanan itu sah kagak? Nyambung ke masjid? Sah kalau nyambung. Lah udah, artinya gak ada patokan dia itu harus masjid. Yang jadi patokan dalam berjamaah, yang pertama dalam satu ruang yang penuh itu. Kedua, ada depannya. Ketiga, dengar suaranya. Sudah, sah jamaahnya. Seandainya nikmati, pasti patokan kita di depan kita, Pak. Depannya. Gak mungkin gitu. Masa iya nyambung kagak kelihatan kalau imam udah ruku nih. Masa kita kagak tahu ruku lah, kalau kagak tahu ruku mah kagak asal udah jamaahnya. Sekolah boleh, yang penting jangan lewat imam aja. Ke sini lewat imam. Ya, gimana? Jangan bahasanya begitu. Kalau emang kita bisa di depan, ngapain mesti ke belakang begitu? Oh, ragu mau bisa kerjain tuh. Nah, banyak kalau enggak ya kita aja sholatnya di luar ya. Oh, panitianya kurang tepian itu dia. Yang kasih aja. Gimana? Ada lagi? Gimana Pak? Jangan. Bacanya nggak usah pakai ditambah, banyakin doa. Ada 2 situasi dan kondisi yang potensi besar doa kita tidak ditolak sama Allah. Dalam kondisi ruku sama dalam kondisi sujud. Kalau kita tahu ada mampu masbuk kita jadi imam, lama itu di salah 1-2 tempat itu, lamanya jangan lama banget. Karena kita kondisi jadi imam. Nah, misalnya kita udah habis nih subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Ya udah, enggak usah pakai baca lebih dari itu. Nih, baca dalam hati doa.
bahasa Indonesia, tapi dalam hati apa yang kita pengen mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi? Gimana? Ini Guru, Ya. di makalah ini ya 3 nih. Ini tadi kita ini ya, tidak ada penghalang antara keduanya. Harus ada jalan tembus yang menghubungkan makmum dan imam. Walaupun dengan cara menyamping, dalam persoalan ketiga ini juga jalan tembus tidak bisa dengan cara mundur. Itu maksudnya gimana? Mundur itu. Mana sih? Nomor berapa tadi? Sama yang kayak tadi itu. Nih. Buka Pak, halaman 3. Udah. Ini kita bahas tadi ya. Tema besar baca dah. Ketiga, bila jamaah dilakukan di tempat lapangan atau di dalam bangunan yang bukan masjid, maka syaratnya ini. Berarti kalau di dalam masjid, sekalipun dia itu masih mutasil, menyambung belakang, sah. Jadi ingat, bedakan antara sholat di masjid sama sholat di selain. Saya udah tulis di atasnya, dilakukan di lapang atau di dalam bangunan. Ini salah satu referensinya biar tambah kuat. Saya baca artinya nih Pak. Imam dan makmum berada di masjid. Ini yang disebutkan oleh Syekh dalam perkataannya, pengarang di kitab Kifayatul Akhyar. Tempat mana saja di dalam masjid di mana imam melakukan sholat, maka seorang boleh berjamaah dengannya. Dalam kondisi masjid, dimanapun tempatnya. Kalau kita lihat takbir ini, imam di sini, sholat kita di belakang sana, boleh gak? Boleh. Yang penting dalam satu masjid. Ingat loh, saya mengatakan boleh dulu. Walaupun nanti ada sunnah Nabi, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisannya. Terlepas dari situ, sholat jamaahnya tetap sah, tapi kurang afdol. Maka seorang boleh berjamaah dengannya kalau dalam satu masjid itu. Tadi ia menyebutkan 2 syarat nih. Ada syaratnya nih, ya, yang telah kami sampaikan. Pertama, makmum mengetahui gerakan sholat imam selama ia tidak mendahuluinya. Pertanyaan saya, ketika seorang ada di belakang, ada di parkiran, yang dia kiblatnya artinya ngikutnya ke dalam masjid, dia tahu nggak? Kalau dia selama tahu, berarti sholatnya sah. Sekalipun ada aling-alingan, sekalipun ada yang namanya aling-alingan parkiran, itu sholatnya tetap sah. Terus saya baca lagi. Jika keduanya antara imam dan makmum disatukan dalam ruangan masjid atau masjid jami, maka sholat bersamanya sah. Sholatnya adalah sah. Sama saja, apakah shock antara keduanya terputus atau tersambung? Ada lagi bahasanya, terputus atau tersambung. Sah. Terputus dengan sebab pada parkiran, motor, mobil, sah. ITK, sah. Sholat jamaahnya, ya. Sama saja apakah keduanya tersekat? Oh, lihat bahasanya. Sama saja apakah keduanya tersekat oleh sesuatu atau tidak tersekat. Dan sama saja apakah mereka berada dalam satu ruangan yang sama atau beda ruangan. Ya, satu di masjid, yang satu di TK. Karena keduanya berada di tempat yang sama, yaitu bangunan untuk sholat. Maafin muskilah. Berarti hukumnya sah. Itu bahasa Indonesia itu Pak. Kalau bahasa Arabnya ada di sini tuh. Wa huwa alimun bi sholatil imami malam yataqaddam alaihi fa iza jama'ahuma masjidun aw jami'un sahal iktida'u sawaun in qata'ati sufufu bainahuma aw sholat. Itu bahasa Arabnya. Mau dia nyambung kek, mau dia terputus kek, sah sholatnya.
Dalam apa? Anda baca, itu ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tadi saya kirim ke Bang Haji. Saya kirim lagi yang ke lain biar tahu dalilnya. Ya. Ini kalau ini guru ya, samping ini kan ada di perumah helm ini ya. Iya. Ini bisa nggak sebagai itu? Lah sah. Ini kan kalau terakhir penuh orang kita terbaca taruh situ Nggak jadi apa-apa. Sah. Lah kita udah punya dasar dalilnya. Nih imam di sini nih. Pokoknya Pak patokannya tuh yang sholat di kiri kanan kita jangan sampai ngedahuluin imam, udah gitu doang. Apalagi mas sekarang udah mikrofon ada, mubaliknya ada di belakang. Nih sholat imam di sini ada mamu, sampai ke sini mamu. Otomatis dia pasti kan ngiblatnya ke kiri kanan kita juga. Allahu Akbar ya, udah Allahu Akbar ikut. Sah. Ini kalau id kita gelar di sini bisa nih ya. Boleh. Kita udah punya dasar dalilnya. Apalagi di sini Kifayatul Akhyar mazhab masih Imam Syafi'i. Jangankan ke sini, yang tadi bahasanya in koto terputus saja masih sah. Lah ini mah makin nyambung. Benar enggak, Pak? Masih nempel sama kita ini. Baik, ada lagi? Ada lagi, Pak? Yang mau ditanya? Jadi ingat tuh, poin yang tadi saya tulis di nomor 3 ini bahasanya bila dilakukan di lapangan, bukan di dalam masjid. Maka syaratnya pertama nih, kalau dilakukan di lapangan nih Pak, di bangunan sahnya jamaah, jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 hasta. Hasta ini ukuran ini Pak, sampai sini. 300 itu 1, 2, 3, 300. Itu maksimal loh. Kedua, makmum harus mengetahui perpindahan rukun imamnya. Ketiga, tidak ada penghalang antara keduanya. Harus ada jalan tembus yang menghubungkan makmum dengan imam, walaupun dengan cara menyamping. Dalam persoalan ketiga ini juga harus tembus, tidak bisa dengan cara mundur. Ini mungkin yang dipahami oleh guru-guru kayak kita ini kalau sholat jamaahnya di lapangan. Nah kalau di musola di masjid begini Pak, ini ditutup nih. Itu juga ditutup tuh, agak ngaruh. Sah nggak? Sah. Ya, sah saja Pak. Justru nanti yang fikih akan bahas itu bagaimana hukum sholat jamaah di atas. Nah itu poinnya Pak adalah tangganya doang dilihat di tanah wakaf atau bukan. Kalau tangganya di tanah wakaf, sholat di atas sah. Kalau tangganya bukan tanah wakaf, sholat jamaah di atas tidak sah. Dan ini mah nggak ada bahasa fikihnya itu nggak pengaruh banget nih. Yang ada bolongan begini dirapetin juga jadi masalah. Ya, tuh Pak ingetin ya. Tadi hukum jamaah di masjid, di luar masjid, sama yang di atas lihat tangganya. Ya mungkin saya khususan dengan saya juga dapat sama kiai saya dulu. Nggak sah itu kalau misalnya sampai ketutup. Nah ketika saya baca, ya Allah, takbirnya itu fil masjid wa fi ghairil masjid. Di masjid apa di selain masjid. Kalau di masjid itu ditutup karena ada ruangan AC begini, sah. Ya jadi masalah. Ingat loh, saya titik tekankan sekali lagi, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau Bapak masih mau cari dalil juga, buka dah di Google. Ya, cari hukum sholat jamaah ketika tertutup dengan pintu karena AC. Ya kepanjangan dah, hukum jamaah di luar. Huruf itu aja coba ketik Bapak baca. Ingat loh, Bapak baca yang masih berjalur Imam Syafi'i dulu. Karena nanti ketika Bapak jalurnya mazhab selain Imam Syafi'i, wah bilang gak sah, ya wajar itu mah. Ya selain daripada Imam Syafi'i. Coba Bapak buka ya. Saya udah buka soalnya. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Oh iya. Ini jangan langsung begitu nanyanya. Nomor 10 ini bagaimana? Lihat, rentetan 10 ini kemana? Coba lihat kembali ke halaman 2, rentetannya. Itu kan ada poin tuh, 10. Berarti ini poin apa nih? Nih, berarti lihat di nomor 1. Tema besarnya apa? Syarat sahnya sholat jamaah. Ya, nah ada berapa? Ada 10. Nah poin yang ke-10, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang jadi makmum. Nih Pak, imam. Ya, imam. Ini
tidaknya sah. Itu pemahamannya. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang jadi makmum. Itu maksudnya. Nah, makanya nanya itu pertanyaannya, ini nomor 10 gimana? Rentetannya lihat awalnya, jangan langsung dilihat kepada nomor poin 10. Makanya saya beri poin itu besar-besar. Ya besar kalau kata saya mah ini. Ya mungkin kecil kalau kata Bapak. Kecilan ini guru tulisannya, biar rapi dikit Pak. Udah dapat Bang? Belum ya? Telat katanya tadi. Dapatnya apa? Itik ya, itik. Oh. Itu baiknya akhlaknya itu seperti apa? Ada yang nerusin sampai salam ya? Ada yang nerusin jadi imam apa sendiri-sendiri? Lah udah sholat, selesaikan. Itu maksudnya bagusnya lebih takut lagi. Iya, misalnya mau masuk nih, ya kan? Ibu nggak usah makin jadi niat imam. Kalau ada yang mau ngikut ya ngikut. Kalau kagak ya kita selesai sendiri-sendiri udah. Kagak bikin formasi, ntar bikin formasi lagi. Belum. Jangan, anak belum dapat nih redaksi begitu tuh. Makmum masbuk misalnya ada 3 orang nih Pak, ada 5 nih 5. Ya. Ketika imam udah salam, kan dia kurang nih, naik. Dia bikin formasi yang nomor 5 maju di depan, 4. Jadi sholat berjamaah. Lah kagak. Itu posisi makmum masbuk semuanya udah jadi makmum. Semuanya udah jadi makmum. Lah bagaimana bisa orang udah dalam pertengahan sholat langsung dia jadi? Nggak bisa. Kecuali kalau ada orang yang baru datang lagi nyolek dia atau pengen ngikut sama dia, boleh. Karena yang mau ngikut sama dia belum sholat. Lah ini sementara dua-duanya udah sholat, ngapain bikin formasi baru lagi? Ya paham ya? Bisa dicerna. Lu udah sendiri-sendiri jalan, gak usah pakai bikin formasi baru. Nah itu masalahnya ya, karena kita udah ngaji, tahu dasar dalilnya, jangan pakai begitu Pak. Gak apa-apa, buat pelajaran buat kita. Ada lagi yang pernah dilihat yang model kayak gitu, yang model aneh-aneh dah. Ayo kita bahas sekarang. Ada? Terkait soal bacaan kunut subuh. Misalkan datang sholat, imam udah rokaat pertama udah, kita dapatnya rokaat kedua udah ikut 1 rokaat tapi udah bisa kunut. Kita kurang 1 rokaat, tambahin lagi kunut aja enggak? Pak, masalah makmum itu ngitungnya ngitung makmum, bukan ngitung imam. Kita itu ngikut imam. Masalah bilangan dikembalikan ke kita. Baik, saya tanya sama Bapak, kalau kita kunut rokaat berapa? Dah, sepakat tuh. Bapak sholat subuh telat, ngikutin imam, dapat 1 rokaat sama imam, berarti Bapak dapat rokaat berapa? 2. 1 dong. Iya, 1. Berarti kita kurang berapa? Udah, kurang 1 berarti di kita berapa rokaat jadinya? 2. Maka di 2 itulah kita kunut. Sekalipun imam udah rokaat kedua, kita rokaat pertama imam kunut, ya kita ngikut. Orang kita jadi imammu. Benar kagak? Lantar kalau imam udah salam, kita naik kunut lagi karena kita masih rokaat pertama. Begitu. Jadi 2 kunut jadinya. Kenanya. Double Pak. Ya. Iya, makanya telat. Nah, ada lagi. Ya. Pertama, kalau emang dia berani sama DKM nggak apa-apa. Ini waktunya bersih motor. Hah? Maksudnya itu patunya dia sholat pakai sepatu, bersih sama kotor. Dia security guru, di security dia. Kalau seandainya kotor mah Bang, sholat. Kalau ada najisnya dia bahasanya, bukan kotor. Setiap kotor belum tentu najis. Setiap najis sudah pasti. Pertanyaan saya, kalau itu najis ya kagak sah sholatnya.
Kalau semata-mata itu kotor, ya kalau berani sama DKM mah gak jadi masalah di sholat. Ini bukan di musola, bukan di masjid guru, emang di ruangan kita khusus boleh, silakan, tapi kurang beradab. Kurang beradab. Boleh nggak sholat pakai alas, pakai kaos kaki, pakai sepatu? Boleh, silakan. Yang nggak boleh pakai sarung tangan. Ingat Pak, yang nggak boleh pakai sarung tangan. Buat laki-laki, buat perempuan Boleh. sama. Nggak boleh juga, cuman dia kan di dalam buat tutupan mukena. Bener gak? Ingat, rukun daripada sujud ada berapa Pak? 7. Pertama, yang jidat. Ini syarat jidat maksyufah, terbuka. Nggak boleh begini sholat. Kalau seandainya Bapak ada orang yang sholat model begini nih Pak, waduh, udah dipastikan gak satu sholatnya. Ya bagaimana rukun sujud aja begini? Kedua, jidat nih, 2 telapak tangan. Ingat, telapak tangan ini harus maksyufah, terbuka. Artinya kalau Bapak sujud begini, sujud begini nih, Allahu Akbar, kagak sah. Allahu Akbar, kagak sah. Allahu Akbar, masih sah, masih kena telapak tangannya. Begini, oh sah juga. Nah Pak, nah sisanya itu nggak harus maksyufah, nggak harus terbuka. Apa? Dengkul, dengkul memang tertutup, aurat. Ingat. Terus apa lagi? Mama. Ini tuh nggak harus terbuka. Bapak pakai kaos kaki, bapak pakai sepatu, bapak pakai sendal, silakan. Boleh, boleh. Di zaman Nabi sholat pakai sendal. Zaman Nabi, iya nih, belum pakai lantai, masih tanah. Ya, nah itu Pak, salah satunya. Kalau ditanya boleh, boleh. Tapi kalau untuk situasi sekarang ini jangan, kurang baik. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kurang beradab, sekaligus sholatnya sah. Ya ulamanya sih bukan dulu. Mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi? Udah. Udah nih Pak, ada lagi? Ya udah, itu dibaca ya. Minggu depan kalau ada yang muskil lagi tanya. Kalau misalnya Bapak kurang paham, diurutin dulu. Ini poin keberapa, arahnya kemana nih? Temanya ada di sini. Syarat sah sholat jamaah. Supaya nggak bingung ini poin 10 apa sih maksudnya? Gitu ya Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.